功夫，功夫。He's making an offer. Come on. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Perang selalu mengubah keadaan yang sebelumnya tenang menjadi kacau. Perang mengubah keadaan yang sebelumnya baik menjadi buruk. Perang menjadi pembenaran ketika jalan damai sudah tidak dapat ditempuh lagi. Dan setiap kali terjadi perang sudah dipastikan banyak sekali korban yang melayang. Nah, review film kali ini saya akan mereview film dengan genre psikologi perang namun berdasarkan sudut pandang dari anak kecil. Film ini berjudul Beat of No Nation yang rilis pada tahun 2015. Menceritakan seorang anak kecil yang saat itu menjadi korban akibat perang saudara yang melanda daerah Afrika, di mana terdapat tentara pemerintah dan tentara pemberontak yang saat itu saling bertempur. Nah, berikut ini teman-teman alur cerita selengkapnya dari film Beat of No Nation. Di awal film diperlihatkan beberapa anak-anak yang sedang bermain bola. Mereka tidak bersekolah karena daerah mereka saat ini sedang terjadi konflik perang saudara. Dan mereka selalu mengisi kesehariannya dengan bermain agar tidak boring. Perkenalkan, ia adalah bintang utama kita yang bernama Aku. Bersama dengan teman-temannya menjual casing televisi kepada seorang petugas keamanan. Dengan kekonyolannya, Aku mengatakan kalau televisi yang ia jual adalah TV imajinasi. 功夫，功夫。Das, das, das. Yes. Tentu saja petugas keamanan tersebut tidak mau membeli televisi yang aku tawarkan. Tak sampai di situ, aku bersama dengan teman-temannya masih berusaha untuk menjual televisi tersebut. Mereka menawarkan kepada tentara Nigeria yang saat itu sedang menjaga perdamaian di daerahnya. Karena kebaikan tentara tersebut, akhirnya mereka bersedia membeli televisi yang aku tawarkan dan memberikan beberapa makanan kepada mereka. Di sini terungkap kalau aku berada di daerah netral tanpa konflik perang, sehingga membuat daerah tersebut banyak kedatangan pengungsi dari daerah lain. Walaupun dalam kesederhanaan, aku melalui hari-harinya dengan bahagia bersama dengan keluarganya. Aku memiliki seorang ibu dan ayah yang berprofesi sebagai guru. Ditambah lagi, aku juga mempunyai seorang adik yang masih kecil, seorang kakek yang sudah buta, dan seorang kakak yang baru puber. Yang kala itu selalu mengutamakan penampilannya untuk bisa mendapatkan cewek idamannya. Aku dan kakaknya kadang mencari recehan dengan cara licik. Mereka menebang ranting pohon dan menaruhnya di tengah jalan. Ketika ada pengungsi yang lewat, mereka meminta uang agar mereka menyingkirkan ranting pohon tersebut. Saat itu juga datanglah wanita tua gila yang kemudian memarahi mereka. Wanita tua gila tersebut mengutuk mereka karena menurutnya mereka telah mencuri tanahnya. Malam harinya mereka makan bersama dengan keluarga. Di sini terlihat kebahagiaan dan keceriaan mereka. Namun keceriaan tersebut tidak berlangsung lama setelah sang ayah melihat TV kesayangannya gundul tanpa casing. Aku yang merasa melakukannya langsung kabur dari sana. Dan karena perbuatannya itu, aku dihukum tidur di luar karena ayahnya mengunci pintu rumah dari dalam. Keesokan harinya, lagi-lagi aku berulah. Ia ngejailin kakeknya dengan memasukkan sebatang lidi ke hidung kakek, yang saat itu juga dilihat oleh ayahnya sembari mendengar berita radio dengan cemas, yang sepertinya suasana di kampung halamannya sudah mulai genting dan berbahaya. Tak selang lama, datanglah pasukan tentara melewati kampung mereka. Hal itu menandakan kalau peperangan akan segera terjadi. Para penduduk kemudian dikumpulkan di dalam gereja. Tetua adat mengatakan kalau NRC mulai melanggar perjanjian. Mereka memasuki wilayah zona netral dan meminta untuk segera meninggalkan kampung mereka. Di sini, tetua adat meminta kepada semua wanita dan anak-anak untuk mengungsi ke tempat pengungsian di bawah perlindungan Ekomot. Namun para laki-laki diminta untuk tetap tinggal dan berjuang untuk mempertahankan wilayahnya dari tangan pemberontak. Esok harinya, kepanikan mulai terjadi di mana-mana. Para wanita dan anak-anak mulai diungsikan menggunakan mobil angkutan.
Tentu saja di situasi seperti itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Selain berdesak-desakan, sang sopir juga menaikkan ongkos naik angkutan. Karena terdesak, ayah aku pun akhirnya sepakat dengan harga yang sopir tawarkan demi menyelamatkan keluarganya. Karena mobil angkutan tersebut telah penuh, dengan terpaksa ayah aku hanya memasukkan istri beserta dengan anaknya yang masih kecil. Sedangkan aku terpaksa harus tinggal bersama dengan ayahnya. Aku! Keesokan harinya, tentara pemberontak mulai menyerang kampung halaman mereka. Aku beserta dengan ayah dan kakaknya yang saat itu menggendong kakeknya yang buta harus bersembunyi ke tempat aman untuk berlindung. Mereka bersembunyi di sebuah gudang bersama dengan orang-orang lainnya agar tidak terlibat peperangan antara pasukan tentara dengan pasukan pemberontak. Namun sialnya, gudang tersebut disergap para tentara dan menembakinya. Beberapa orang pun tewas, namun tidak dengan keluarga aku. Mereka digiring keluar, disekap, dan ditanyai satu persatu. Ayah aku mengatakan kalau mereka adalah warga pribumi asli. Mereka bertahan untuk melindungi toko agar tidak dijarah. Tentu saja tentara tersebut tidak percaya yang kemudian memanggil wanita tua untuk bertanyai siapa mereka. Wanita tua tersebut adalah wanita gila yang sebelumnya pernah memaki-maki dan mengutuk aku. Wanita gila tersebut mengatakan kalau mereka bukanlah warga pribumi. Kemungkinan mereka adalah pemberontak. Mendengar itu, letnan tentara memutuskan kalau mereka adalah mata-mata pemberontak dan menyuruh anak buahnya untuk segera mengeksekusi mereka. Spontan, ayah aku menyuruh kedua anaknya untuk kabur dari sana, dan ayah aku pun tewas dieksekusi bersama dengan warga lainnya. Sementara itu, aku beserta dengan sang kakak terus berlari menyelamatkan diri. Mereka melewati parit dan selokan, namun para tentara terus mengejar dan menembaki mereka. Yang akhirnya, sang kakak tertembak dan tewas seketika. Aku sempat terdiam melihat kakaknya tewas tergeletak di sana. Namun sebelum para tentara kembali menembakinya, aku kembali berlari, masuk ke dalam hutan yang akhirnya ia pun selamat. Dari sinilah kehidupan aku mulai berubah drastis. Tanpa siapa-siapa, ia berlari dan berlari sejauh mungkin tanpa tujuan. Yang ada di benaknya sekarang ini adalah kabur dan berlari sejauh mungkin agar selamat. Hingga malam hari, aku tetap berjalan yang akhirnya menyadari kalau kini ia telah sendirian dan tidak punya siapa-siapa. Aku pun bersedih dan menangis sambil meratapi nasib yang baru saja ia alami. Pagi harinya, aku terus berjalan yang akhirnya ia menemukan sebuah gubuk. Aku pun memeriksa dan mencari sesuatu karena saat itu perutnya mulai kelaparan. Ia pun kesal karena tidak mendapatkan apa-apa. Aku mencoba memakan dedaunan untuk mengganjal perutnya, namun justru hal itu malahan membuatnya muntah. Saat itu juga, seorang misterius dari kejauhan memperhatikan aku. Orang tersebut kemudian lari ke dalam hutan dan aku pun mengikutinya. Saat mengejar orang misterius tersebut, secara tiba-tiba aku dikagetkan dengan sekelompok bersenjata yang saat itu menembaki orang-orang yang berlari ke dalam hutan. Aku yang ada di sana saat itu tidak luput dari mereka. Untungnya di sini aku tidak langsung dibunuh. Ia ditangkap dan diserahkan kepada komandan mereka. Mereka semua adalah kelompok pemberontak yang mengatasnamakan dirinya NDF atau Tentara Pertahanan Nasional. Mereka dibentuk dengan tujuan menggulingkan pemerintahan karena menurut mereka pemerintah telah korup dan telah melenceng dari konstitusional. Di sini aku ditanya oleh komandan secara langsung karena terlihat aneh melihat anak kecil sendirian di dalam hutan. Aku pun menjawab kalau dirinya bersembunyi di dalam hutan karena ayah dan kakaknya telah dieksekusi oleh tentara pemerintah. Mendengar itu, komandan malahan tertarik, kemudian memintanya secara khusus dan akan melatihnya untuk menjadi seorang prajurit. Di sini, komandan ingin mencoba menumbuhkan rasa dendam aku kepada tentara pemerintah agar bisa membalas kematian ayah dan kakaknya. You must be saying yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. One more time. Yes, sir. Sebagai ujian pertamanya untuk menjadi seorang prajurit, aku diberi perintah untuk membawa kotak amunisi yang cukup berat, karena saat ini NDF sedang berpindah ke markas baru mereka. Dalam perjalanan, sesekali mereka beristirahat dan bersembunyi ketika helikopter tentara pemerintah sedang berpatroli.
Di sini, komandan mengawasi aku karena sepertinya ia melihat ada potensi di dalam dirinya. Sampailah mereka di markas baru. Ternyata sudah banyak sekali prajurit yang telah bergabung dengan NDF. Di sana, komandan mendapat sambutan yang penuh semangat dari para prajuritnya. Aku bersama dengan para anak baru lainnya mendapatkan bimbingan khusus dari wakil komandan yang bernama Tuan IC yang kemudian diserahkan kepada salah satu prajurit untuk dilatih. Setelah latihan, para prajurit diberi makan. Namun saat aku meminta jatah makan, aku malahan disuruh untuk berdiri dan hormat kepada mereka. Tak selang lama, salah satu prajurit seumuran dengan aku yang bernama Straika disuruh menghadap kepada komandan. Dari kejauhan, aku melihat Straika disuruh masuk ke dalam sebuah gubuk. Latihan demi latihan dijalani aku bersama dengan para anggota baru. Di sini, Tuan IC menjelaskan kalau Dewan Reformasi Nasional mengambil keuntungan dari ketidakstabilan pemerintah saat ini, yang kemudian diserahkan kepada Dewan Militer. Sedangkan para politisi pemerintah mengambil kekayaan alam untuk perut mereka sendiri, merampas, mengambil hak-hak kemerdekaan dan kebebasan para rakyat. Untuk itulah NDF didirikan. Mereka bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang dianggap korup tersebut. Tuan IC juga menjelaskan kalau NDF berada di bawah pemimpin jenderal besar yang bernama Dada Goldblatt. Tiap hari, mereka selalu dicekoki ujaran kebencian terhadap pemerintah. Kesehariannya hanyalah berlatih dan selalu mendengarkan doktrin dari komandan. Mereka dibekali senjata, tak lain adalah untuk melawan dan membunuh siapa saja yang tidak sepaham dengannya dengan alih-alih perdamaian. Victory! 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 Kini aku akan melalui ujian tahap akhir untuk menjadi anggota NDF. Aku bersama dengan lainnya melewati gerbang dengan tengkorak di atasnya yang penuh dengan energi negatif. Mereka menjalani ritual aneh yang kemudian dibacakan mantra-mantra oleh para tetua. Yang kemudian mereka disuruh melewati barisan orang yang memegang kayu pemukul. Beruntung, aku lulus dalam ujian itu. Bagi yang tidak dapat melewatinya, maka mereka akan dibawa ke belakang dan digorok lehernya. Ritual berikutnya adalah pundak mereka disayat dan dimasukkan serbuk narkoba. Kemudian mereka dibaringkan di dalam liang lahat persis seperti orang mati. Ritual tersebut bertujuan kalau mereka harus mati terlebih dahulu sebelum mereka hidup kembali. Dan yang paling akhir adalah ujian kekebalan tubuh. Sebagai bukti berhasil dan tidaknya ritual sebelumnya, maka mereka dibariskan dan ditembak. Setelah itu, komandan memberikan sugesti kuat terhadap prajuritnya. Kalau roh telah memberkati mereka, kekuatan magic telah berhasil masuk ke dalam tubuh mereka. Mulai dari sekarang, musuh tidak lagi bisa melihat mereka, karena saat ini mereka telah dibentengi. Maka dari itu, para prajurit dituntut untuk tidak takut mati, karena roh magik akan melindunginya. Kini, saatnya mereka melakukan tugasnya, bersiap berperang karena telah mendapatkan perintah dari Dada Goldblatt. Namun sebelumnya, mereka membakar camp yang mereka tempati terlebih dahulu agar tidak meninggalkan jejak apapun. Hari itu, mereka melakukan penyergapan terhadap konvoi tentara yang saat itu diprediksi akan melewati jalan tersebut. Aku saat itu bertugas untuk membawa amunisi senapan mesin. Ia masih terasa gugup dan tegang karena ini merupakan tugas pertamanya. Tepat seperti yang mereka prediksikan, konvoi tentara tersebut mulai terlihat. Mereka semuanya pun bersiap, baik yang ada di depan maupun di belakang. Dirasa semua telah siap, beberapa prajurit pun keluar dari persembunyiannya dan langsung menembakkan RPG. Mereka langsung memberontak baik dari depan, belakang, dan dari samping. Aku yang ikut keluar saat itu pun malahan bingung karena ia keluar tanpa membawa amunisi sebagai tugasnya. Setelah kembali, semuanya telah selesai. Mereka menggeledah semua yang ada dan memetakan kemenangan tersebut. Di sini, mereka menyisakan satu prajurit yang mengaku kalau dirinya adalah mahasiswa teknisi mesin dari ibu kota yang saat itu akan memperbaiki jembatan.
Namun komandan tidak mau tahu tentang omelan prajurit tersebut dan meminta kepada aku untuk menghabisinya menggunakan parang. Sebelumnya, aku merasa ragu dan takut. Namun setelah komandan menghasut dan mengatakan kalau orang seperti inilah yang telah membunuh ayah dan kakaknya, kemarahan aku pun akhirnya memuncak. Dengan kejam, aku melakukannya. Dan mulai dari sinilah, aku mulai mendapatkan senjata api. Aku juga mendapatkan hadiah sepatu dari Striker yang sebelumnya ia ambil dari tentara yang mereka habisi. Aku pun berterima kasih dan mulai akrab dengan Striker. Mereka berbincang-bincang, namun Striker tidak bersuara. Entah apa yang terjadi pada Striker sebelumnya, sehingga membuat dirinya tak lagi mampu berbicara. I'm stupid. I'm asking a question, you're not talking. Why are you not talking? Mereka mulai bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Aku juga mulai akrab dengan teman-temannya. Ia selalu ikut dalam misi untuk melakukan dari desa satu ke desa lainnya untuk berperang. Sugesti yang diberikan komandan sebelumnya memang benar-benar berhasil. Aku bersama dengan prajurit lainnya dengan gentar pantang mundur maju di garis depan sampai garis kemenangan. Malam harinya, aku mulai berani menggeledah mayat-mayat korban perang dan mengambil barang berharga milik mereka. Malam itu juga, aku mendapatkan panggilan untuk menemui komandan secara langsung di tempatnya. Dengan polosnya, aku memberikan emas yang sebelumnya ia dapatkan dari mayat yang sebelumnya ia geledah. Komandan mengatakan kalau ia mendapatkan perintah dari komandan tertinggi untuk menaklukkan kota Taro, yaitu kota yang berdekatan dengan ibu kota di mana ibu aku berada di sana. Aku kemudian dibawa ke sebuah kamar. Komandan memberikan topi khusus yang sama persis seperti Striker pakai. Komandan mencoba mengancam aku secara halus kalau semua ini adalah rahasia mereka berdua dengan dalih ingin menolongnya. Kemudian komandan berbaring, menyuruh aku berlutut dan melakukan apa yang ia kehendaki. Aku keluar dan disambut Striker yang sudah pasti tahu apa yang telah komandan berbuat padanya. Striker pun langsung menenangkannya, sementara aku larut ke dalam kesedihan karena baru saja mendapatkan perlakuan pahit semasa hidupnya. Setelah kejadian itu, aku menjadi berubah. Ia selalu memikirkannya dan sudah pasti akan terulang kembali nantinya. Temannya yang saat itu berada di sana mencoba memberikan pendorong kepada aku dengan mayat kulitnya dan menempelkan narkoba. Kini, pertempuran mereka hampir sampai pada puncaknya. NDF mulai memasuki kawasan ibu kota yang menjadi titik akhir peperangan. Tak hanya para tentara, NDF juga mulai menyerang para warga yang tidak sepaham dengannya. Aku juga mulai tidak ragu membantai para warga dan ikut terhanyut dalam peperangan seperti teman-temannya. Demi memenangkan peperangan, NDF semakin beringas dan keluar dari koridor mereka, menyerang apartemen bahkan memperkosa wanita. Di lantai bawah, aku dan juga Striker menyaksikan para tawanan yang saat itu akan dieksekusi menggunakan granat. Namun sebelum eksekusi tersebut dilakukan, secara tiba-tiba datanglah surat untuk komandan yang berisikan untuk segera menemui komandan tertinggi yaitu Dadakut di ibu kota. Sebelum mereka pergi, komandan memerintahkan untuk menghabisi semua warga sipil dan menyisakan satu orang, yang kemudian dikirim ke desa selanjutnya sebagai peringatan kalau mereka akan datang. Ditambah lagi kalau semua ini hanyalah permulaan. Dan mereka pun berangkat ke ibu kota untuk menemui komandan tertinggi Dadakut. Who's your commander? What kind of welcome is this? Sorry, sir. Get away! Right this way! Sampailah mereka di tempat Dadakut. Mereka menunggu berjam-jam yang sepertinya Dadakut orangnya sangat sibuk karena banyaknya tamu yang datang. Akhirnya mereka dibawa ke tempat Dadakut untuk menemuinya. Dan inilah Dadakut, komandan tertinggi dan merupakan orang yang menyentir NDF dari kejauhan. Dadakut menyuruh yang lainnya untuk makan,
sementara komandan didampingi dengan Tuan IC melakukan perbincangan yang sangat serius. Di sini, ternyata Dada Kotbat tidak menaruh kepercayaan kepada komandan, sehingga pangkat jenderal yang digadang-gadang oleh komandan sebelumnya tidak diberikan kepadanya. Tentu saja komandan kecewa karena telah merasa mengerahkan segalanya untuk membentuk pasukan NDF yang sangat kuat. Di sini, Dada Kotbat malahan menaruh kepercayaan kepada Tuan IC untuk diangkat menjadi komandan NDF yang baru, sedangkan komandan dipromosikan menjadi wakil kepala keamanan. I will have one more night with my men that are good blood. Ternyata komandan membawa mereka ke tempat kedai kopi dan menghabiskan waktu bersama. Di sini, Tuan IC merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan komandan dan meminta izin untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, komandan menolaknya dan malahan meminta kepada Mama untuk memberikan wanita yang paling spesial untuk melayani Tuan IC. Malam itu, prajurit dewasa membooking semua wanita di tempat tersebut, sedangkan aku dan Straika bertugas menjaga senjata mereka. Tak selang lama, terdengar suara tembakan. Secara tiba-tiba, Tuan IC dibawa keluar dengan luka di perutnya. Komandan juga keluar dan berpura-pura merasa tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tuan IC yang sekarat saat itu mengetahui kalau komandanlah yang mengatur semua ini. Mendengar itu, komandan malahan menuduh wanita penghibur yang telah dijadikan boneka. Wanita tersebut pun lari ketakutan. Aku dan Straika yang saat itu memegang senjata dengan sigap mengejar dan memberendetnya. Tuan IC kemudian dibawa ke markas dan dirawat oleh aku dengan seadanya. Di saat Tuan IC sekarat, ia mengatakan kepada aku untuk segera meninggalkan komandan karena semua ini akan sia-sia. Malam harinya, komandan memanggil aku dan laki-laki menceramahi aku dengan penuh kebohongan. Dan saat itu pula Tuan IC menghembuskan nafas terakhirnya. Malam itu, mereka melakukan upacara pemakaman kepada Tuan IC. Di sela-sela upacara pemakaman, komandan menyampaikan ceramahnya kalau mulai dari sekarang, komandan tertinggi Dada Kotbat adalah musuh mereka. Secara otomatis, kini mereka berdiri sendiri tanpa adanya dukungan politisi dari pemerintah dan menjadi pemberontak karena ingin mempunyai wilayah sendiri. Mereka pun mulai bergerak. Hingga suatu malam, mereka dibombardir oleh tentara sipil. Tanpa adanya persiapan, tentu saja banyak prajurit yang gugur berjatuhan sehingga membuat para anggota NDF berkurang. Kini yang dapat dilakukan komandan adalah bersembunyi. Ia mengiring pasukannya tanpa tujuan yang pasti. NDF pun mulai melemah karena sekarang mereka menghadapi dua musuh tanpa suplai dari politisi pemerintah. Saat melanjutkan perjalanan, Straika tak kunjung berdiri. Aku pun meminta Straika untuk pergi dari sana. Namun, ia hanya menggeleng-gelengkan kepala. Setelah diperiksa, ternyata Straika tertembak karena serangan sebelumnya. Sebagai seorang teman, aku pun menggendongnya, walaupun sebenarnya dirinya sendiri telah kelelahan. Setelah berjam-jam menelusuri hutan, aku merasakan ada yang aneh dengan Straika. Setelah diturunkan, ternyata Straika telah tewas di gendongan. Straika. 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 Mengetahui temannya yang sudah tidak bernyawa, aku pun sedih. Mereka meninggalkannya yang sebelumnya ditutupi daun pisang. Kini, mereka bersembunyi di sebuah area tanpa kepastian. Di sana, komandan memerintahkan pasukannya untuk menambang emas. Namun setelah berbulan-bulan mereka menambang, tak satu pun sebutir emas mereka dapatkan. Hal itu membuat beberapa pasukannya stres dan ingin pergi meninggalkan mereka. Tak ada amunisi, tak ada emas, tak ada uang, tak ada makanan, membuat beberapa pasukan semakin mengeluh. Belum lagi beberapa pasukan jatuh sakit dan tewas karena kurangnya persediaan. Hal itu membuat beberapa semakin tidak lagi mempercayai komandan dan suasana siang itu semakin tegang.
Bahkan aku juga mempunyai pemikiran yang sama seperti mereka. Do I surrender? Huh? Yes. Mendengar itu, komandan pun pasrah dan merelakan beberapa pasukannya untuk meninggalkannya. Namun tak disangka, ternyata semua pasukan meninggalkan komandan. Mereka menyerah kepada pemerintah dan meninggalkan komandan membusuk sendirian di dalam hutan. Who are you? NDF, sir. And what is your mission here? Surrender, sir. Aku dibawa ke pantai rehabilitasi anak, ditempatkan bersama dengan anak-anak lain untuk mendapatkan pembinaan. Seiring berjalannya waktu, teman aku yang bernama Fisher tidak betah dengan kehidupan baru yang ia jalani. Ia menghasut anak lain dan membakar semua perabotan. Menurutnya, ia adalah seorang prajurit dan tidak seharusnya ia berada di sini, karena yang mereka tahu hanyalah berperang. Fisher pun akhirnya pergi dari sana, sedangkan aku masih tetap bertahan. Di saat aku ditanyai oleh mentornya, aku tidak ingin menceritakan masa lalunya. Karena aku yang dulu telah mati dan kini aku ingin memikirkan masa depannya. Dan film pun selesai. Nah, itulah teman-teman alur cerita dari film Beast of No Nation yang merupakan salah satu rilisan terbaik dari Netflix. Cukup sekian hari ini, semoga kalian terhibur dengan alur yang kami bawakan. Jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Are you stupid? I'm asking a question, you are not talking. Why are you not talking? Who are you? NDF, sir. And what is your mission here? Surrender.